Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO dengan tema kita refleksi akhir tahun Persyarikatan Muhammadiyah. Berbicara tentang bagaimana sikap-sikap Persyarikatan Muhammadiyah dalam setahun terakhir menyoroti persoalan internal Persyarikatan, keumatan dan kebangsaan dan menghadirkan sejumlah solusi-solusi strategis terkait pandemi COVID-19 dan terkait dengan persoalan-persoalan di Persyarikatan dan termasuk persoalan kebangsaan tentunya. Dan pemirsa, kembali bersama Ayanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Ayanda, di penghujung tahun ini di bulan Desember tepatnya kita juga menyaksikan berbagai kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan salah satunya juga bicara tentang reshuffle kabinet jilid pertama dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Nah, ini juga sempat menimbulkan kontroversi dan ini mengingat bukan bicara tentang figur-figur yang di reshuffle tapi lebih kepada bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait reshuffle kabinet ini. Silakan ya. Ya, sebetulnya pada penghujung tahun ini ada beberapa isu ya yang berkembang. Pertama tentang reshuffle kabinet yang memang itu sangat luar biasa. Yang kedua isu mengenai MUI Munas. Yang ketiga isu tentang hubungan diplomatik dengan Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira tiga isu yang sangat-sangat dibicarakan dan Muhammadiyah mensikapinya. Pertama berkenan dengan reshuffle. Saya kira Muhammadiyah setuju dengan reshuffle karena kinerja kabinet yang lalu sangat tidak baik, amburadul. Apalagi ada 2 menteri yang diciduk oleh KPK berkenaan dengan korupsi yang sangat luar biasa. Mega korupsi dan mereka seperti orang kemaruk gitu ya, dalam suasana seperti ini adakan korupsi. Tetapi yang menjadi catatan Muhammadiyah ialah ada beberapa hal ya berkenaan dengan itu. Pertama mungkin berkenaan dengan personalnya ada yang cocok ada yang tidak cocok. Tetapi kita itu adalah hak prerogatif presiden, berkenaan dengan itu kita hormati saja. Mungkin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang karena untuk kemajuan bangsa Indonesia ya, untuk kemajuan rakyat Indonesia. Berharap mereka serius, amanah menjalankan tugas mereka dan juga betul-betul work hard gitu ya. Jadi betul-betul kerja keras untuk ke bangsa dan negara ini. Tapi ada hal yang kemarin menarik dan itu menjadi trending topik di Muhammadiyah, yaitu penolakannya Pak Sekkum, Pak Profesor Dr. Abdul Muti untuk menduduki posisi di wakil Menteri ya, Kemendikbud ya, Menteri Dikbud. Saya kira wajar Pak Mukti menolak seperti itu karena posisinya kalau Ketua Pemuda NU Ansor menjadi Menteri, Muhammadiyah menjadi Wakil Menteri. Itu mungkin merasa diskriminasi yang sangat kuat dari pemerintah, sudah punya Wapres, sudah punya Menteri Agama, sedangkan Muhammadiyah hanya Menko dan Wakil Menteri. Saya kira padahal posisi Muhammadiyah itu sangat besar. Yang kedua soal yang paling krusial sekarang itu soal Bank Syariah Indonesia, yang itu juga menjadi sorotan warga Muhammadiyah. Ada sedikit kekecewaan bahwa BSI itu ternyata tidak melibatkan orang Muhammadiyah baik di komisaris, di Dewan Penasehat Syariah. Padahal Muhammadiyah punya potensi yang luar biasa di bidang keuangan. Berapa uang Muhammadiyah yang disimpan di perbankan dari rumah sakit maupun dari universitas yang jumlahnya sangat banyak, mahasiswanya hampir 600.000 mahasiswa, kali 1 juta juga 600.000 kali 1 juta sudah 600 miliar lebih ya.
600 juta kali 1 juta, 600.000 kali 1 juta, jadi 600 miliar. Dari 1 juta pada SPP kita itu rata-rata 2 juta sudah 1 triliun lebih. Belum dari rumah sakit, belum dari amal usaha lain. Saya kira, tetapi mereka tidak memandang sebelah mata ya. Akhirnya Muhammadiyah sangat kecewa terhadap itu. Yang ketiga, masalah normalisasi atau bukan normalisasi, masalah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Muhammadiyah menolak karena itu adalah amanat dari konstitusi, amanat dari konstitusi kita, yaitu menghapuskan penjajahan dari muka bumi. Dan yang terakhir dengan pernyataan dari Menteri Agama tentang afirmasi Ahmadiyah dengan Syiah. Saya kira ini kalau secara konstitusi ya mungkin itu dibenarkan karena konstitusi kita melindungi segenap warga negara Indonesia, dan semua warga negara Indonesia baik mayoritas maupun minoritas tetap harus diayomi, harus dilindungi. Karena terus penolakan dari ormas-ormas Islam maupun dari organisasi, karena itu berpandangan secara teologi. Menurut teologi mereka bahwa Ahmadiyah dan Syiah itu sangat berlainan dengan keyakinan bangsa Indonesia, umat Islam pada seluruhnya. Jadi wajar ada penolakan dari itu, dan saya juga Pak Menteri itu memandang dari segi konstitusi ya harus seperti itu. Tidak ada satu bagian dari masyarakat kita yang terabaikan. Maka saya ketika mengucapkan selamat, jadilah menteri seluruh golongan. Maksudnya karena beliau dari NU, janganlah hanya berpihak pada NU saja, juga berpihak pada yang lain dalam hal kebijakan. Terus himbauan ini di akhir tahun ini, saya menghimbau ke seluruh masyarakat, pemirsa, semoga tetap menjaga diri karena COVID ini belum akan berakhir. Bahkan ada varian baru dari Inggris yang sangat luar biasa ganasnya, dan biasa penyebarannya, kata sudah masuk di Singapura. Dan di daerah Jawa Tengah itu ada varian yang baru, saya tidak tahu, yang juga lebih kuat daripada varian yang lama. Tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tahun 2021 itu menjadi tahun yang lebih baik dari kita dari segi kesehatan, politik, kemasyarakatan, sosial, budaya, dan ekonomi yang kita sedang lakukan. Saya kira itu himbauannya Pak Wasid. Baik, Indah. Mungkin untuk warga persyarikatan ini berkaitan dengan juga di penghujung tahun dan mengawali tahun, bagaimana sikapnya tentunya berkaitan dengan tadi pandemi COVID-19 dengan sebarannya semakin menanjak itu dengan rata-rata hampir 7.000 per hari. Mungkin terkait protokol kesehatannya juga ya, Indah. Silakan, Indah. Ya, saya kira orang-orang Muhammadiyah ikutilah semua petunjuk dari PP Muhammadiyah. Tetaplah kita tidak mengikuti kerumunan walaupun itu tempat ibadah ya. Kalau dan daerah sekarang itu hampir seluruh wilayah Indonesia adalah daerah yang sangat rawan ya. Bukan kedua, peremlah untuk tidak berwisata dulu ke tempat-tempat keramaian ya. Yang ketiganya, jaga protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah maupun oleh PP Muhammadiyah, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak terlibat dalam kerumunan walaupun dalam pernikahan dan lain sebagainya, termasuk pada penguburan jenazah. Oleh karena itu, sekali lagi, semoga kita semua menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan lain sebagainya. Amin, ya rabbal alamin. Oke, Anda terima kasih atas pemaparannya dan juga berbicara tentang bagaimana refleksi 1 tahun Persyarikatan Muhammadiyah tentang pandemi COVID-19, sikap-sikap persyarikatan dan forum-forum tertinggi dari persyarikatan, baik itu bicara tentang bagaimana sikap Muhammadiyah
ada internal dan maupun juga persoalan menyikapi persoalan-persoalan politik dan politik kebangsaan tentunya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya pada catatan akhir pekan kali ini. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kita tentang dengan tema kita refleksi akhir tahun Perserikatan Muhammadiyah, dan semoga tahun 2021 pandemi ini segera berlalu dan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita tentunya terhindar dari sebaran pandemi COVID-19, dan juga kita berharap agar pemerintahan segala kebijakannya terus konsisten untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Akhir kata, saya sama ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.